Sekarang kita membahas tentang garis-garis berantakan di telapak tangan. Jika Anda remaja, itu berarti Anda memiliki masa depan yang subjektif dan berubah-ubah. Maksudnya Anda belum memutuskan apa yang harus dilakukan di masa depan dan pikiran Anda saat ini tidak stabil dan terus berkeliaran. Jika Anda berusia 30-an dengan garis tangan berantakan, itu utamanya menunjukkan perjuangan yang masih sangat susah dan itu bisa berubah di kemudian hari. Jika di usia tua saat ini memiliki garis itu menunjukkan bahwa Anda telah melalui banyak sekali kehidupan naik turun, berbagai pengalaman susah dan derita yang telah banyak dilalui. Secara umum, garis-garis yang berantakan itu menunjukkan pikiran yang kacau atau gelisah, banyak masalah. Mungkin secara lebih khusus itu bisa sering frustasi atau terlalu memikirkan kondisi atau situasi mental yang penuh masalah. Tetapi banyak sekali juga orang yang kaya kehidupannya memiliki garis-garis yang rumit seperti itu. Ini adalah kondisi pikiran. Jadi ini menghadirkan komplikasi kehidupan, kesensitifan emosional, khawatir, itu efek fisiologis. Jadi kehidupan yang sibuk, penuh pasang surut. Jadi tetapi biasanya garis-garis seperti ini adalah pantang menyerah atau bekerja keras. Banyak sekali keinginan atau harapan dalam hidup sehingga mereka bekerja dengan sangat keras. Jika garis tangan hancur seperti ini dengan telapak tangan kasar, itu menunjukkan mungkin terlalu terburu-buru dalam usaha atau bekerja atau dalam mencari uang. Tetapi jika garis tangannya berantakan dengan kulit tangan yang lembut, itu berarti agak gugup, tidak responsif, jadi kurang bergaul dengan orang lain. Jadi untuk wanita, garis telapak tangan yang berantakan itu kadang-kadang pelin-pelan. Biasanya garis tangan ini disebabkan oleh pikiran yang acak atau kekacauan atau ketakutan, kecemasan terlalu banyak yang dimasukkan ke dalam hati. Sedangkan untuk pria, garis tangan seperti ini disebabkan oleh tekanan keluarga biasanya dan ketakutan akan kelangsungan hidupnya. Jadi untuk solusinya adalah ambil lebih banyak kegiatan sosial apapun bentuknya dan meningkatkan hubungan antar orang. Jadi peluang bergaul dengan orang lain lebih banyak dan akan mengubah karakter Anda secara positif dan juga akan mengubah guratan-guratan di tangan. Itu mudah. Kembangkan minat yang terlalu banyak garis untuk menunjukkan pikiran yang berantakan tetapi mempunyai banyak ide. Nah, itu kembangkanlah minat yang cocok bagi kita. Itu akan meningkatkan konsentrasi dan juga dapat merubah garis-garis yang berantakan. Bagi yang belum menikah, sebaiknya menikah pada orang yang lebih dewasa atau bila perlu orang yang sudah pernah menikah, karena dengan pasangan yang lebih dewasa dari kita, dia bisa menuntun kekacauan pikiran kita atau mengarahkan kita karena pengalamannya. Jadi semakin banyak garis, semakin aktif pikiran, orang-orangnya gelisah dan sangat aktif. Jadi mereka itu seperti ingin bekerja keras, mereka terus berupaya berhasrat untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Jadi itu sangat sensitif. Mereka sangat rajin, tidak malas, tapi selalu ingin menyibukkan diri
Tetapi kelemahannya adalah terlalu berpikir atau merasakan semuanya dengan sangat mendalam, sehingga kadang-kadang membuat pikirannya agak kacau. Ingin mencapai begitu banyak hal sehingga banyak sekali yang dilakukannya, tapi mungkin tidak bisa dicapainya semuanya sehingga terlalu dipikirkannya. Jadi penting sekali untuk berfokus pada satu hal agar energinya bisa terkumpul dan bisa berhasil. Dan itu kelemahannya adalah tidak bisa berfokus pada satu hal. Kurang bisa membuat keputusan yang tepat atau baik karena agak kacau, tidak bisa terlibat dengan banyak hal dalam sekaligus. Ketika seseorang seimbang dalam emosinya, pikirannya sehat, analisa bahagia, ia akan memiliki telapak tangan yang memancarkan cahaya merah muda, begitu juga dengan garis-garisnya sedikit kemerahan, dengan telapak tangan yang kuat dan elastis. Sebaliknya, terlalu banyak pikiran, hambatan, membatasan diri dalam hal tertentu akan memiliki kecenderungan garis tangan yang rusak. Untuk mengubah semua hal itu adalah seorang jenis telapak tangan seperti ini harus berani dan percaya diri, optimis. Maka jika tidak optimis, jika pesimis, masalahnya akan bertambah buruk, bisa mengalami kehidupan yang penuh dengan kesedihan. Tetapi jika pantang menyerah, melawan segala rintangan, tak peduli beberapa garis buruk di telapak tangan, dalam beberapa waktu akan terlihat perbedaannya sendiri. Tidak hanya akan berubah dalam hidup nasib, tetapi juga di tangan Anda akan berubah garisnya karena keoptimisan dan merubah pergaulan dan bergaul dengan orang-orang yang optimis. Jadi untuk merubah garis tangan itu kita berperilaku, berpikir dan bergaul dengan orang yang positif. Karena hidup itu lebih banyak dipengaruhi oleh situasi kondisi di lingkungan kita, kelahiran dan sosial budaya. Jadi sebenarnya garis-garis kecil di semuanya itu adalah kondisi pikiran dan itu bisa dirubah.